Makanya Yesus sangat membenci perceraian. My God. Yesus bilang gini, waktu Yesus dicobain, itu Musa ngeluarin surat, enggak, karena kedegilan hati mereka. Karena gini, dia sedih saudara, karena the bloodline sudah dicurahkan. Karena he image and likeness, suami dan istri, Zakar dan Nekeva, itu udah digabung jadi satu gini. Nggak bisa. Perjanjian itu pengertiannya harus deep, harus dalam. Kalau suami istri bersatu dan anak-anak mengikuti, warisan itu tiba atasmu. Pengumuman itu ada. So, berkuasalah, beranak cuculah, bertambah banyak, berkuasalah atas. So ini ada keturunan yang berkuasa. Bagaimana sekarang? Sekarang banyak sekali saudara, betul nggak? Pasangan yang sudah tidak sesuai, banyak yang cerai, betul? Banyak yang pisah. So gini, hatinya Tuhan gimana? Sedih. Karena ini berbicara tentang perjanjian. Seandainya suami istri mengerti perjanjian, mereka akan jaga itu baik-baik. Dia akan keep, karena dia menghargai darah Kristus. Haleluya, amin. Next. Nah ini jadi Kejadian 3 ayat 11. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan apa? Meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. So nih, Tuhan juga berjanji kepada para musuh. Bisa minta tolong dibacakan Yakobus 4 ayat 4 dengan suara yang kuat. Siap. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yes. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oh my God. Lihat nih, kita baca ayat ini dengan pengertian Paskah, itu beda banget. Karena ini berbicara tentang garis keturunan. Kalau kamu senggol keturunanku, aku akan senggol keturunanmu. Itu kalau Tuhan. Tuhan bilang ini, jangan macam-macam dengan orang-orang yang berada di dalam tanda darah. Jangan macam-macam. Macam-macam. Banyak orang bilang gini, Pak, hati-hati Pak, jangan singgung Pak, dia hamba Tuhan. So, kalau buat saya gini, tunggu dulu, hamba Tuhannya ada tanda darah enggak? Yes, ya, betul. Yes. Kalau hamba Tuhannya tidak ada tanda darah, singgung. Amin. So gini, it's the bloodline, the Paskah. Ini ketetapan. Ini bukan motivasi. Ini firman perjalanan hidup saudara dan saya. Makanya gini, ketika kita menerima tanda darah, hidup kita harus gini. Tuhan, ini bukan pelayanan, ini bukan kesuksesan. Aku mau mengacu kepada ketetapan Tuhan. Kalau berbicara ketetapan, itu ya dan tidak. Selebihnya itu dari si jahat. So ini, selain perjanjian berkat, ada perjanjian permusuhan. Yakobus bilang, jika kamu menjadi sahabat dunia, kamu menjadi musuh Allah. Ingat loh, sahabat, kompromi. Ini gini, ini tidak berbicara kamu sudah Kristen atau enggak, bukan. Halo, bukan. Kalau kamu berteman dengan dunia, kamu musuh Tuhan. Sekalipun kamu Kristen, Ya. sekalipun kamu koordinator, Ya. selesai lah. Nggak bisa. So ini, be careful. Kalau Tuhan sudah ngomong tanda darah, berarti gini, Tuhan akan jaga saudara. Yes. Nah, siap. Nih, Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Kita baca bergantian. Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia dalam milik dunia, tetapi orang-orang punyanya itu tidak menerimanya.
2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Loh, lihat nih. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti ini Tuhan tahu siapa orang-orangnya. Tuhan tahu siapa orang-orangnya. Dia nggak random. Oh my God. Dia nggak random. Dia nggak lotre. Oh enggak. Dia nggak lotre. Dia datang kepada milik kepunyaannya. So berarti ini ada milik kepunyaannya dan ada yang tidak milik. Oh my God. Gimana coba? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wah, dosa sudah masuk. Dosa sudah masuk. Tuhan bilang ini, aku datang, tapi mereka menolak aku. Dia buta, blind, dia masih ada suku karena dosa. Makanya Yesus selalu mengajarkan, akulah pokok anggur yang benar. Ada pokok anggur yang lain maksudnya. Oh my God. Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang lain. Kalau ada pengajaran yang benar, berarti ada pengajaran yang lain. Di dalam surat lain bilang gini, awasilah ajaranmu. Hati-hati yang kamu dengar. Apa yang saudara dengar, itu yang saudara makan. Kalau saudara dengarnya cuma blessing, berkat, dan saudara tidak pernah dibentuk, tidak ada dalam perjalanan, selesai. Betul? Selesai. Yesus bilang gini, di hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan. Yesus bilang gini loh, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Udah melayani, nyembuhin orang, bangkitin orang. Yesus bilang gini, aku klaim kamu pembuat kejahatan. Selesai. Halo? Betul? Karena gini, it's about the bloodlines. Ini soal garis keturunan. Kalau soal garis keturunan, nggak bisa main-main. Makanya di dalam dunia pun, kalau kita punya anak kita dijahilin orang tua pasti marah kan? Pasti marah. Itu udah the bloodlines, garis keturunan. Jangan singgung anak-anakku yang memiliki tanda darah. Dahsyat. Makanya gini saudara, orang milik kepunyaannya itu adalah garis keturunan, yaitu pemegang janji. Tapi gini, the problem is ada orang-orang yang nggak sadar kalau dia milik kepunyaan Tuhan. Hidupnya gimana? Ya hidupnya juga yang nggak on track, dia sembarangan sama Tuhan. Dia nggak on track. Makanya gini, dosa masuk untuk memisahkan manusia dengan Tuhan. Ketika manusia dipisahkan, warisan nggak ada. Warisan nggak ada. Contoh, anak yang hilang, si bungsu. Ketika si bungsu kabur dari rumah, ada yang aneh saudara. Yang pertama, bapaknya tidak pernah cari. Halo. Ketika si bungsu keluar dari rumah, bapaknya nggak pernah cari, tidak pernah cari. Go, why? Kenapa? Karena gini, secara garis keturunan, secara aturan dalam keluarga, dia tahu kok, seorang anak pasti akan mewarisi milik orang tuanya, betul? Tapi lihat nih, ketika anak itu dilihat dari jauh, bapaknya lari nggak? Lari. Karena ini berbahaya, karena ini menyangkut warisan, menyangkut tanda darah dan perjanjian. So hati-hati saudara, kita harus pegang ini, kita harus mengerti ini. Kalau nggak mengerti ini, kita akan sering dibully setan, kita akan sering dibully iblis. Jatuh bangun dia kebiasa, yang penting diterima. No, bukan soal terima. Kalau terima jatuh, kamu mempermainkan darah Kristus. Betul?